Sebenarnya itu tanah siapa sih yang diperebutkan? Ya, baik. Pertama-tama kalau memang bicara tentang sejarah, sebenarnya sejarah itu adalah pelajaran yang saya paling benci dulu ketika SMP, SMA. Ya itulah mungkin karena itu ada orang yang guyonannya begini. Kalau ada pelajaran sejarah dibenci sama murid, itu berarti salah gurunya. Karena membuat pelajaran sejarah itu dibenci is a crime. Katanya adalah sebuah kegiatan kriminal. Kenapa? Karena seharusnya sejarah itu disukai. Nah, ketika sudah masuk Islam, mempelajari sejarah ini menjadi bagian penting di dalam Islam. Karena memang Islam menyuruh kita secara langsung untuk mempelajari masa lalu. Mempelajari sejarah sebagai kunci untuk melihat masa depan itu kayak apa. Nah, karena itulah saya coba untuk melihat pembelajaran ini yang kita coba sama-sama lakukan dari segi sejarah juga. Nah, kalau ditanya itu tanah siapa, ini jawabannya panjang. Karena yang namanya tanah atau wilayah Palestina ini multi etnis. Jadi pernah didiami oleh suku Filistin yang lama gitu kan ya, pernah didiami juga oleh orang Yahudi gitu kan ya, pernah didiami juga oleh Yunani, didiami juga oleh Romawi. Lalu kemudian tentu saja yang paling baru adalah didiami oleh orang Muslim. Okay. Jadi menanyakan bahwa Palestina ini tanah siapa, ini seperti kita menanyakan Amerika itu tanah siapa? Kompleks ya. Kompleks, karena kita harus tahu dulu tahun berapa dia menjadi tanah milik siapa. Okay. Misalnya kalau misalnya Amerika, Australia dan segala macam ini kan yang tinggal sekarang kan bukan orang-orang yang original atau orang-orang yang asli di sana. Maka kalau bisa kita katakan tanah Palestina tanah siapa ya, kalau secara modern itu adalah tanah kaum muslimin yang kemudian pada tahun 1948 didirikan negara Israel. Nah, sedangkan kaum muslimin di sana jadi stateless kan sebenarnya. Jadi sampai sekarang sebenarnya Palestina itu masih stateless. Stateless. Karena syarat sesuatu itu dikatakan sebuah negara itu kan harus ada pengakuan ya. Dan akhirnya ketika dia sudah punya pengakuan, dia anggota PBB kan gitu. Iya. Sedangkan Palestina itu bukan anggota tetap PBB sebenarnya. Jadi dia lebih kepada apa ya? Kalau dibaca di Wikipedia atau di keterangan-keterangan yang lain, dia seperti kayak cuma spectator. Dia cuma punya hak untuk melihat dan bersuara, tapi suaranya itu tidak masuk ke dalam perhitungan. Karena dia tidak dianggap sebagai sebuah state. Jadi gitu kira-kira. Jadi nggak dimasuk dalam suatu negara ya berarti ya? Nggak. Palestina bukan state. Tapi jauh sebelum itu, ini katanya pada waktu Nabi Musa itu kan membebaskan masyarakat Israel. Lalu dia membelah lautan. Ya, dari ceritanya dia membelah lautan, terus memindahkan masyarakat Israel yang pada waktu itu jadi budak di tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Nah, disitulah Israel, dan mereka mengklaim bahwa tanah itu punya mereka. Sampai di situ itu benar, Pak Ustaz? Ya, makanya kalau kita lihat jauh sebelumnya, kalau kita bicara tentang masalah tadi ya tanah itu milik siapa, sebenarnya kan semua agama pasti mengakui namanya Abraham ya, atau Ibrahim kalau di dalam agama Islam. Sebenarnya Ibrahim tinggalnya juga sudah di situ. Tapi pertanyaannya apakah yang kita bahas ini adalah nation state yang sekarang kan tidak. Sama kayak ada orang bicara tentang Nabi Muhammad itu punya negaranya apa? Nabi Muhammad tidak tinggal di dalam kasus nation state kayak sekarang, gitu kan ya. Nah, sama saja ketika kita membahas tentang Israel tadi. Maka kalau kita bahas tentang awal, ya jauh sebelum itu Nabi Abraham itu juga tinggalnya di situ, atau Nabi Ibrahim di agama Islam itu tinggalnya di daerah Hebron kan kalau sekarang. Kalau dulu bahasa Arabnya namanya Al-Khalil. Lalu kemudian Abraham atau Ibrahim itu punya anak, kalau di dalam agama Kristen namanya Ishak. Sama ya, Ishak ya itu ya. Ishak dan Ismail gitu kan ya, kalau di dalam agama Islam ada Ishak, ada Ismail. Kemudian Ishak nanti punya anak namanya Yakub. Yakub ini nanti punya 12 anak. Nah, itulah dikenal dengan nama Bani Israel. Di dalam kitab suci juga ada Bani Israel kan gitu kan ya. Atau keturunan daripada Israel. Karena Israel ini diambil daripada nama Yakub. Karena Yakub ini bergelar Israel, artinya adalah kekasih Tuhan. Nah, Israel ini punya anak 12, termasuk salah satunya namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini nanti akan dibuang oleh saudaranya. Dibuang oleh saudaranya kasus, pokoknya singkat cerita, dia nangkring di Mesir, lalu kemudian di Mesir dia menjadi seorang bendaharawan, lalu kemudian penguasa, akhirnya ngajak seluruhnya ke sana. Nah, itu awalnya dari kenapa Ibrahim atau Abraham itu di tanah Palestina yang sekarang, lalu kemudian tiba-tiba ke Mesir, baru kasusnya yang tadi. Baru kasusnya kemudian membawa orang masuk ke sana. Jadi Yusuf dan kemudian seluruh keluarganya itu ada di Mesir semenjak zaman itu. Nah, setelah beranak pinak di sana, banyak
punya konflik dengan orang lokal, which is adalah orang-orang Mesir, kemudian mereka diperbudak, Musa datang kemudian untuk membebaskan mereka. Nah, ketika membebaskan mereka, masuklah ke tanah itu. Tapi ceritanya kan tidak berhenti sampai di sana, walaupun betul akhirnya mereka juga masuk ke daerah itu. Ceritanya tidak berhenti sampai di sana, tapi setelah mereka masuk di sana, mereka kepecah jadi dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Utara dinamakan kerajaan Israel, selatan dibawa kerajaan namanya kerajaan Yehuda, dan seterusnya. Akhirnya mereka ditaklukkan lagi sama kerajaan Assyria, lalu kerajaan Babilonia nyusul, lalu ditaklukkan lagi sama segala macam, termasuk Romawi, Yunani, dan seterusnya. Romawi. Tapi yang paling parah kan ketika ditaklukkan Babilonia ya, mereka diambil semua, lalu kemudian dieksodus pergi ke Babilonia untuk jadi budak juga di sana. Lagi ya, lagi. Ya? Jadi habis semuanya sudah. Jadi kalau misalnya dikatakan sejarah ya mereka sudah diusir lagi dari situ. Berarti mereka sudah nempatin tempat itu, apa yang dijanjikan Tuhan, pergi ke sana, lalu dijajah sana sini, akhirnya dimusnahkan. Dimusnahkan, hilang dari tempat di sana. Hilang dari sana. Lalu siapa yang tinggal di tempat itu? Yang terakhir adalah Romawi. Makanya menarik tuh kalau tadi ada yang datang katanya dari Aelia ya. Namanya dulu wilayah itu adalah Aelia Capitolina. Ketika di zamannya Romawi. Orang-orang Muslim memanggilnya Ilia atau Aelia Capitolina, itulah kemudian yang kita kenal sebagai tempat yang dijadikan ibu kota oleh Bizantium nantinya, Yerusalem itu sebagai tempat beribadahnya orang-orang Kristen. Nah, maka orang-orang Kristen beribadah di sana ketika di zamannya Romawi. Nah, sampai kemudian orang-orang Muslim datang lalu kemudian membebaskan kota ini. Nah, menariknya adalah tidak seperti kejadian-kejadian sebelumnya. Kalau kota ini kejadian-kejadian sebelumnya adalah dijajah. Ketika Muslim datang ke sana, kisah yang sangat terkenal adalah Umar bin Khattab, Khalifah Umar pada saat itu datang ke sana dengan bukan seorang diri, tapi secara pribadi dia menerima kunci daripada namanya Patrick Sophronius. Nah, jadi ini kotanya sudah diserahkan kepada mereka, kepada orang Muslim. Sehingga beda dengan negeri-negeri yang lain, orang-orang yang lain yang datang ke situ dengan membawa pasukan dan kemudian menaklukkan secara fisik. Umar ini mewakili kaum muslimin menerima. Jadi kota itu dibebaskan secara damai. Dikasih oleh siapa? Patrick Sophronius namanya. Patrick itu siapa? Orang Romawi? Jadi gini, kalau Kristen itu kan punya paus ya. Kristen Katolik. Kalau Kristen Ortodoks itu punya Patrick namanya. Jadi Patrick itu pemimpin tertinggi daripada agama Kristen Ortodoks. Nah, maka itulah Sophronius yang menyerahkan kepada Umar. Umar itu dari mana, Pak Ustadz? Umar itu adalah khalifah kedua yang melanjutkan Nabi Muhammad. Jadi Khulafaur Rasyidin. Jadi pada tahun 638 Umar datang ke sana menerima kemudian kunci daripada kota itu untuk diserahkan pada kaum muslimin. Nah, sejak itulah Palestina itu atau Aelia Capitolina itu diurus oleh kaum muslimin. Untuk dijadikan sebagai contoh bagaimana tiga agama itu bisa akur selama ribuan tahun ke depan. Gitu. Sampai di situ ya berarti ceritanya ya. Berarti itu awal mula Palestina yang ada seperti sekarang ya. Lalu kenapa bisa terjadi konflik seperti ini? Berarti orang Israel balik lagi dong, atau bagaimana? Itu dia. 638 sampai 1948 kan cukup lama ya. Nah, ini kan, tapi penjelasannya dalam waktu singkat nih. Gitu kan ya. Nah, 638 kalau singkat cerita ketika sudah dipegang oleh kaum muslimin, ini bermasalah lagi ketika tahun 1099 lebih tepatnya. Nah, 1099 itu ada sebuah kejadian yang sangat terkenal dengan nama Perang Salib. Nah, jadi Paus waktu itu, Paus Clermont ya, itu mengatakan bahwasanya kita harus mulai membersihkan tanah suci kita daripada orang-orang barbar. Jadi waktu itu juga ada hoax namanya. Ya jangankan zaman dulu ya, 2023 aja ada hoax. Ada hoax ya, bukan cuma radikal, itu kan hoax gitu kan. Padahal saya boy band gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau kita lihat orang-orang kemakan hoax. Terjadilah perang salib. Karena kenapa? Karena orang-orang waktu itu, orang-orang barat itu mengatakan bahwa kita harus membebaskan tanah Palestina yang terjajah itu juga. Nah, karena didengungkan seperti itu muncul perang salib 1099, Yerusalem berpindah tangan. Berpindah tangan pada tentara salib pada saat itu. Nah, tentara salib dari barat. Nah, ternyata dibebaskan lagi oleh Salahuddin namanya. Itu ada film yang sangat terkenal judulnya Kingdom of Heaven itu kalau pernah dokter nonton. Pada tahun 1187. Nah, jadi dari 1187 itu sampai kemudian tahun 1800-an itu sangat-sangat damai, itu sangat-sangat kondusif. Makanya kita bisa katakan dari 638 sampai sekitar 1948 dijeda oleh penguasaan pasukan salib, itu masa damai itu.
Yerusalem untuk 3 agama kan kita ya. Yerusalem in 3 religion mereka bilang. Nah, kemudian kenapa dari zamannya Islam Salahuddin itu kemudian ada masalah. Nah, ini ceritanya agak sedikit kita fast forward aja sampai kepada kekhilafan Utsmani. Jadi kalau secara sederhana, setelah Rasulullah ini ada Khulafaur Rasyidin, Umar termasuk di dalamnya. Setelah Khulafaur Rasyidin ada kekhilafan Umayyah namanya, pusatnya di Damaskus. Setelah kekhilafan Umayyah ada kekhilafan Abbasiyah namanya. Nah, ini kekhilafan Abbasiyah ada 2 pusatnya, ada Baghdad lalu pindah ke Kairo karena serangan daripada Mongol. Nah, setelah khilafah Abbasiyah ada khilafah Utsmani. Nah, di khilafah Utsmani ini ada satu tokoh besar namanya Abdul Hamid II. Abdul Hamid II ini menjadi tokoh besar karena dia menerima banyak sekali refugee daripada orang-orang Yahudi. Yang waktu itu mereka kan eksodus kemana-mana setelah diusir-usirin orang. Terakhir diusirin sama orang-orang Romawi, nggak boleh balik lagi ke Aelia Capitolina karena kelakuan mereka menurut orang-orang Romawi. Lantas mereka nyebar tuh seluruh Eropa. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Irlandia, ada yang ke Jerman, ada yang pergi ke Bavaria, ada yang pergi ke segala macam. Nah, ketika itu zamannya Abdul Hamid, refugee ini termasuk diterima di sana. Jadi orang-orang Yahudi diterima, mereka mau punya tempat tinggal diterima. Pada waktu zaman itu. Pada waktu Abdul Hamid dan khalifah-khalifah sebelumnya Utsmani. Tapi yang menjadi tokoh utamanya tentu saja Abdul Hamid. Nah, di zaman Abdul Hamid ini ada satu tokoh besar Yahudi muncul dari Austria kalau nggak salah, namanya Theodor Herzl. Oh, Theodor ini Herzl, Bapak Zionis. Dia nulis buku luar biasa. Bukunya tuh dibully sama seluruh dunia. Oh ya? Judulnya Der Judenstaat. Der Judenstaat. Apa itu artinya? Der artinya de dalam bahasa Jerman. Judenstaat artinya Jewish state. Der Judenstaat. Jadi the Jewish state kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa? Dalam buku itu dia mengatakan sudah saatnya kayaknya karena kita di mana-mana dapat masalah, sama Hitler kita masalah, sama orang-orang kita masalah, sama Eropa kita dibunuhin terus, makanya ada muncul antisemit, gerakan tidak suka sama orang Yahudi. Ya, Yahudi itu kira-kira hampir sama kayak orang Cina kayaknya ya. Kalau orang bilang guyonannya ya, Cina tuh Yahudi Timur katanya. Nah, itu kan guyonannya. Kita sebagai orang Palembang kan juga pernah didiskriminasi kan ya. Bahwasanya orang bilang, oh Cina segala macam. Padahal kita bukan Cina balik sana juga kagak diakui. Betul, itu kan. Kita ngomongnya orang nggak ngerti gitu kan ya. Artinya mungkin dianggap, mungkin ya kayak gitulah ya. Ya, etnis yang nyebar, etis yang nyebar. Tapi tidak sebenarnya kalau Cina kan ada tempatnya ya. Tapi kalau Yahudi itu nggak punya tempatnya. Betul. Dan menguasai ekonomi yang paling parahnya kan. Yahudi sama orang Cina kan hampir sama ya. Oh iya. Datang kemana mereka menguasai ekonomi. Ya kalau Indonesia bahasanya panjang kapan-kapan. Orangnya pintar-pintar. Orangnya pintar-pintar. Lalu kemudian kebanyakan problem dengan orang lokal gitu kan ya. Nah, kebanyakan ya. Saking pintarnya ataupun karena punya budaya yang berbeda dan seterusnya ya. Nah, akhirnya kemudian mereka bermasalah di semua tempat. Nah, ketika Yahudi bermasalah di semua tempat, Theodor Herzl ini mikir, kita harusnya punya negara Yahudi. Secara logika, kalau kita mau melindungi diri kita sendiri, kita nggak bisa terpecah belah kayak gini. Maka kita harus kembali pada satu negara. Nah, maka ketika dia berpikir begitu, dia mikir dong, negara mana yang paling pantas dijadiin kan gitu kan ya. Nggak mungkin Amerika dong, karena nggak ada akar sejarahnya. Nggak mungkin juga misalnya di Bavaria atau di Jerman, nggak mungkin juga di Prancis atau di mana. Maka dia bilang, kalau begitu kita harus cari tempat yang benar-benar ada akar sejarah kita. Akar sejarah kita di mana? Palestina. Akar sejarah kita di mana? Palestina.